kasihanilah. Kota ini besar kota dan tanah sampai beriman tinggal di dalamnya. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Cuaca yang baik, berlimpahnya seluruh bumi dan bagi masa-masa tenteram. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Dan darah taruh darah bagi mereka sakit, bagi mereka menderita, bagi mereka tanpa keselamatan mereka. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Saya semua kesakan mengucapkan Tuhan, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Kasih dan kami ya dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Sang Theotokos suci, selamatkanlah kami. Dengan senap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Kemuliaan, hormat dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah Tuhan ya jiwaku, berkatilah namanya yang kudus, hai segenap diriku. Berkatilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala puji-pujiannya. Oleh doa Sang Theotokos, Mukalis, selamatkan kami. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala kesakitanmu. Dia yang menebus hidupmu dari kebinasaan, yang memahkotai engkau dengan belas kasih dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan segala yang baik, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Oleh doa Sang Theotokos, Mukalis, selamatkan kami. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah belas kasihan. Oleh doa Sang Theotokos, Mukalis, selamatkan kami. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Selamatkanlah kasih dan kami ya dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Pada mulia Sang Theotokos, diselamatkanlah kami. Dan dengan senap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau ya Allah adalah baik dan mengasihi manusia, serta kepada sampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Selamatkan kami anak Allah yang telah bangkit dari mati, yang bernyanyi padamu. Haleluya. Pujilah Tuhan ya jiwaku, aku hendak memuji Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selamatkan kami anak Allah yang telah bangkit dari mati, yang bernyanyi padamu. Haleluya. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak-anak manusia yang di dalamnya tidak ada keselamatan. Apabila nafasnya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Selamatkan kami anak Allah yang telah bangkit dari mati, yang bernyanyi padamu. Haleluya.
Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Alamu ya Sion turun temurun. Haleluya. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Ya Anak Tunggal dan Sang Firman Allah yang ada dalam Bapa dan berkehendak demi keselamatan kita, jadi daging dari Sang Theotokos suci dan yang selalu perawan Maria, tanpa berubah jadi manusia, dan disalibkan ya Kristus Allah kami, oleh mati menginjak-injak maut. Satu dari Sang Tunggal Kudus, dimuliakan bersama Sang Bapa dan juga Sang Roh Kudus. Selamatkan kami. Sekali lagi dengan damai sejahtera mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Selamatkanlah kasihan dan kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Sang Theotokos suci, selamatkanlah kami. Kepadamu ya Tuhan, karena Engkau ya Allah adalah baik dan mengasihi manusia, serta sampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Ingatlah kami ya Tuhan apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Ingatlah kami ya Baginda apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Ingatlah kami ya Yang Maha Kudus apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Hikmat tegak waspadalah. Mari kita menyembah dan bersujud pada Kristus. Selamatkan kami anak Allah yang telah bangkit dari maut, yang bernyanyi padamu, haleluya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Allah Kudus, Kau pernah sampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, segala dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Sang Bapa Maha Kudus,
kasihanilah kami. Lebih kuat kami, Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus. Bacamu. Baka Maha Kudus, kasihanilah kami. Pembacaan diambil dari surat Ibrani pasal yang ke-11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ketika Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela memberikan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku menceritakan Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu, dipenjarakan. Mereka dirajam, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kambing sambil menderita penderitaan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah bersaksi kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang baik, lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. kami dapat musadar baca. Haleluya, haleluya, haleluya. Aha. Mari kita mendengarkan Yesus. Damai sejahtera bagi semua Dan bagi rohmu juga. Menurut Matius pasal 1 ayat 1 sampai 25, mari kita memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, tanah Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Hanason, Hanason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah, Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz,
Ahad memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembuangan di Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Yerubabel, Yerubabel memperanakan Abiud, Abiud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Alkim, Alkim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Dan yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruh ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya pertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan sama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf ada Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan melahirkan dia Yesus, menamakan anak laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan, terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Suasana Natal. Dan di dalam bacaan kita di dalam leksionari gereja pada hari ini, kita membaca bagian yang dapat kita katakan di dalam leksionaris bacaan tahunan gereja ortodok, ini bacaan yang tidak biasa. Karena apa? Karena bacaan yang biasanya pada umumnya, kisah Yesus, kemudian surat-surat para rasul, kisah gereja, kisah para rasul, nasihat-nasihat para rasul, pengajaran-pengajaran Yesus, mujizat yang dilakukan Yesus, itu yang banyak kita jumpai dalam leksionaris gereja ortodok sepanjang tahun. Tapi untuk bacaan pada hari ini, pada 1 minggu menyongsong Natal yang akan kita rayakan minggu depan, 7 Januari 2024 menurut kalender umum, sementara kalender gereja adalah 25 Desember 2023. Nah, bacaan hari ini malah mengisahkan silsilah Tuhan Yesus. Matius 1 ayat 1 mengatakan, Biblos Geneseos Isu Kristu Hio David Hio Abraham. Kitab silsilah
Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dalam masyarakat timur, kata anak itu seringkali dipakai, khususnya dalam masyarakat-masyarakat yang tradisional. Kalau di zaman dulu, "Le, kowe putrane sopo? Le, kamu anaknya siapa? Nak, kamu anaknya siapa?" "Oh, saya anaknya Pak itu. Pak Cokro misalkan." "Oh, Pak Cokro yang itu ya yang pengusaha kain." "Iya, betul. Yang di jalan itu." "Iya, betul." "Oh, ya." Karena apa? Kadang-kadang kita di dalam masyarakat timur, anak siapa itu mempengaruhi perlakuan seseorang kepada orang tersebut. Kalau orang tua dari anak tersebut adalah seorang yang dihormati, maka orang akan cenderung sedikit berhati-hati supaya apa? Jangan sampai kita berbuat yang sembrono. Misalkan dia ini anak perwira tinggi gitu, orang akan berhati-hati. Tetapi apapun itu, kalau kita melihat di dalam prinsip ortodoksia yang tidak melihat ini anak siapa, semua orang itu dipandang sama di hadapan Allah. Jadi di dalam iman ortodok ada pengajaran, ada di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan bergereja, itu ada nilai-nilai egaliter di dalamnya, bahwa semua kita itu sama di hadapan Allah. Sekalipun tidak peduli ini anaknya siapa. Tetapi di dalam Injil Matius ini secara khusus, Tuhan Yesus disebut sebagai anak Daud, anak Abraham. Yang menariknya adalah di situ ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud di pasal 1 ayat 17. Lalu 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel. Lalu ada 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Nah, ini menarik, ada nama-nama yang di-skip, dilewati. Langsung diambil Abraham, turun 14 generasi yaitu Daud. Nah, habis Daud turun lagi 28 generasi. Jadi kenapa kok langsung disebut anak Daud? Kok langsung disebut anak Abraham? Injil Matius ini ditulis untuk orang-orang Yahudi. Rasul Matius menulis di dalam konteks orang-orang Ibrani. Makanya itu di dalam tulisannya Ireneus dikatakan bahwa Rasul Matius telah menuliskan Injil dalam tanda kutip, bahasa Ibrani tanda kutip. Apa yang dimaksud dengan dalam bahasa Ibrani? Dengan gaya yang dapat dipahami oleh orang-orang Yahudi. Nah, beberapa orang polemik mengatakan, oh berarti dari tulisannya Ireneus itu kita melihat bahwa Injil Matius itu aslinya dalam bahasa Ibrani. Nah, ini pemahaman yang keliru. Dalam bahasa Ibrani itu dipahami dalam konteks kultur, budaya, masyarakat, dan adat istiadat yang dipahami oleh orang Yahudi. Makanya itu dimulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bagi orang Yahudi, silsilah itu sangat penting. Di dalam perjanjian lama, kalau kita lihat secara detail, karena banyak orang yang baca perjanjian lama ngakunya, tapi kalau detailnya belum tentu, yang penting baca dulu. Di dalam perjanjian lama dapat kita lihat bagaimanakah contoh penulis kitab nabi-nabi. 12 nabi kecil dan 4 nabi besar. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Coba kalau kita baca dengan teliti, semua dikatakan firman Allah kepada nabi ini, anak ini. Kepada Yeremia, anak siapa? Imam di Anatot. Nabi siapa? Anaknya siapa? Nabi Yeskiel, anak seorang imam. Dan Nabi Daniel, keturunan dari bangsawan. Dan banyak sekali. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Paralipomenon, kitab Tawarik. Di dalam kitab Tawarik justru pertama-tama langsung Adam, Set, Enos, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa orang Yahudi sangat menjunjung tinggi dan sangat memperhitungkan silsilah. Jadi makanya di dalam Injil Matius ini, Rasul Matius menulis Injil berdasarkan ilham Roh Kudus, berdasarkan apa yang dituntun oleh Roh Kudus kepadanya. Dia menuliskan pertama-tama adalah silsilah Tuhan Yesus. Karena ini diberikan kepada orang Yahudi.
untuk orang Yahudi, dalam kerangka berpikir orang Yahudi, dalam cara-cara orang Yahudi. Anak di sini menunjukkan dari manakah ia berasal. Jadi menunjukkan bahwa Tuhan Yesus secara jasmani, dia disebut sebagai anak Daud, anak Abraham. Ketika Injil Matius menuliskan, inilah silsilah anak Daud dan anak Abraham, dia mengambil pola sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dalam kitab Kejadian kita membaca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasyamaim boet haaretz en arki episen oteos uranon ketiskis. Baru dijelaskan hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, dan seterusnya. Demikian pula Injil Matius, anak Daud, anak Abraham, baru jelaskan Abraham anaknya ini, sampai Daud anaknya ini sampai Kristus. Kalau kita melihat tentang bagaimanakah anak Daud, anak Abraham dua ini, kita harus mengingatkan kembali tentang perjanjian Allah kepada Abraham, perjanjian Allah kepada Daud. Ini yang menjadi penekanan Matius, supaya pembacanya yang adalah orang Yahudi tahu bahwa ingatlah kembali apa yang Tuhan Allah janjikan kepada bapak leluhurmu, siapa? Abraham. Ingatlah perjanjian yang sudah Tuhan Allah tegakkan kepada Raja Daud. Ini di dalam konteks Yahudi seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana keturunan Abraham, keturunan Daud dan seterusnya, mereka membawa janji Allah itu, supaya orang Yahudi tidak lupa. Namun yang menjadi penekanan adalah di sini, kalau kita bicara tentang janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada Daud adalah seorang raja yang akan bertahta untuk selama-lamanya. Itu janji Allah kepada mereka. Di sini menunjukkan bahwa Kristus datang sebagai raja atas mereka, sebagai Mesias atas mereka. Tetapi di dalam cakupan yang lebih luas, tidak berhenti dari cara pandang orang Yahudi, bahwa Kristus itu bukan hanya raja orang Israel, tetapi Kristus adalah raja atas surga dan bumi. Dia adalah Mesias, penebus bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi dia juga penebus bagi bangsa-bangsa orang Yahudi. Yang mana melalui orang Yahudi inilah, melalui bangsa Yahudi inilah, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi menerima pembebasan. Yang mana itulah adalah janji yang diberikan Tuhan Allah kepada Abraham. Jadi kita tidak hanya berhenti, oh Yahudi, makanya karena Yahudi jadi seakan-akan matanya jadi picik, matanya jadi sempit, seakan-akan oh karena Kristus dari Yahudi semuanya harus Yahudi gitu. Nah itu salah, Bapak Ibu, itu salah kalau pemikirannya seperti itu. Kristus tidak pernah mengajarkan kepada para murid dan kepada murid dari para murid untuk lebih Yahudi daripada orang Yahudi. Walaupun Yesus lahir di dalam konteks bingkai orang-orang Yahudi, di dalam masyarakat Yahudi. Untuk memenuhi apa yang menjadi penggenapan Abraham, menjadi penggenapan Daud. Yang mana berkat itu bukan hanya dinikmati oleh bangsa Yahudi saja, tetapi juga dinikmati oleh seluruh umat manusia. Karena apa? Kalau kita tarik panjang dari kisah sebelum Abraham, kita bisa melihat bagaimana janji Allah itu, bagaimanakah nubuatan pertama yang disampaikan oleh Allah sendiri itu kepada Adam, dan berita keselamatan kepada Adam itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi kepada semua umat manusia. Jadi dari bacaan kita melihat walaupun bacaan kita adalah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, tetapi di situ kita bisa melihat dan mendalami apa yang hendak dimaksudkan Allah. Mengapa Allah dengan izinnya menuntun Rasul Matius menuliskan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau kita paham bagaimanakah sejarah keselamatan, bagaimanakah karya Allah di dalam manusia, kehidupan manusia ini, kita bisa mengerti bahwa silsilah ini bukan hanya berhenti pada silsilah Yesus secara historis, tetapi
kita bisa melihat bagaimanakah karya Allah yang telah dinubuatkan ribuan tahun sebelum Kristus itu lahir. Yang mana dari sini kita bisa melihat bagaimanakah karya Allah itu bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang bukan Yahudi. Dan dengan demikian, maka kita yang bukan orang Yahudi, kita pun dipanggil, kita pun layak di dalam Kristus, kita menerima berkat-berkat yang sudah Tuhan Allah nyatakan kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Dan di dalam Kristus kita juga menjadi anak-anak perjanjian sebagaimana bangsa Yahudi. Walaupun bedanya kita adalah carang yang dicangkokkan. Kita adalah carang yang dicangkokkan. Sedangkan carang yang asli adalah memang orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi kalau dia tidak mau menyatu dengan sang pokok dari anggur tersebut, yaitu Kristus, ya dia juga akan dibuang. Carang itu akan dibuang. Tuhan tidak melihat apakah dia carang asli atau carang cangkokan. Kalau dia benar-benar menerima Kristus sebagai Mesiasnya, maka dia dapat menyatu dengan sang pokok anggur dan menerima janji-janji yang sudah dia sediakan kepada Abraham. Karena itu Bapak Ibu, di dalam bacaan kita yang istilahnya silsilah-silsilah ini, kita diajak kembali untuk mengingat tentang karya Allah dan yang akan kita rayakan minggu depan tentang kelahiran Tuhan. Jadi bacaan ini adalah suatu pemberitahuan di depan sebelum perayaan Natal itu. Sehingga apa? Hati kita, pikiran kita, batin kita sudah dipersiapkan untuk menyongsong Natal. Dan hati kita benar-benar siap untuk disucikan, dimurnikan senantiasa. Karena kita tahu bahwa Kristus datang itu bukan di dalam kemewahan, Kristus datang bukan di dalam kejayaan, bukan di dalam kemegahan, tetapi di dalam kesederhanaan, supaya kita yang sederhana ini, kita yang hina ini, dapat dimuliakan sebagai anak-anak Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Kiranya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sudah.